Halo, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan membahas tentang waktu. Liburan seminggu terasa seperti 2 hari, tapi Senin pagi di kelas terasa seperti selamanya. Kamu pasti pernah merasakannya. Dan waktu kecil, kita semua menerima itu sebagai sesuatu yang wajar. Tapi aku mungkin sebagai anak IT, karena saya di informatika, yang terlalu banyak membaca buku filsafat, tidak bisa berhenti bertanya satu hal. Kenapa jam di kepalaku tidak pernah sama dengan jam di dinding? Kita semua hidup dengan asumsi yang sama bahwa waktu itu objektif, tetap, universal, 1 jam ya 60 menit, titik. Tapi pengalaman kita mengatakan hal yang berbeda. Jadi pertanyaannya adalah, apakah waktu benar-benar objektif atau waktu adalah konstruksi yang kita bangun sendiri di dalam kepala? Ada seorang psikolog bernama Mihaly Csikszentmihalyi yang menemukan sesuatu yang menarik tentang manusia dan waktu. Dia menyebutnya flow, kondisi ketika kamu begitu tenggelam dalam sesuatu sampai kamu lupa waktu sepenuhnya. Misal seorang programmer yang lagi debug codingnya, seorang pelukis yang lagi di tengah kanvasnya, atau kamu yang lagi liburan di pantai. Di dalam kondisi flow, 3 jam bisa terasa 10 menit. Bukan karena jamnya berjalan lebih cepat, tapi karena otakmu tidak lagi memperhatikan jam. Dan ini yang menarik. Monotonous period that drag by are typically compressed in retrospect. Artinya, hari-hari yang membosankan terasa lama di momen itu, tapi justru tidak meninggalkan banyak kenangan. Sementara liburan yang terasa cepat itu justru meninggalkan memori yang kaya dan panjang. Paradoks waktu yang pertama, yang terasa cepat justru paling banyak meninggalkan bekas. Augustinus, filsuf abad keempat, sudah bertanya hal yang sama jauh sebelum psikologi modern ada. Dalam Confession, dia menulis sesuatu yang sangat mengejutkan. Waktu bukan di luar sana, waktu ada di dalam pikiranku. Bukan di jam, bukan di kalender, di dalam pikiran. Lalu, Heidegger, filsuf abad ke-20, melanjutkan dengan lebih jauh. Menurutnya, manusia bukan makhluk yang hidup dalam waktu. Manusia adalah waktu itu sendiri. Kita tidak mengalami waktu dari luar, kita merasakannya dari dalam, melalui kenangan, antisipasi, dan momen yang kita jalani. Dan karena itu, waktu setiap orang terasa berbeda. Bukan karena jamnya berbeda, ya memang karena kitanya aja yang berbeda. Sebagai anak IT, mungkin aku belajar bahwa komputer mengukur waktu dalam milidetik, presisi, konsisten, tidak bisa ditipu. Tapi manusia tidak bekerja seperti itu. Algoritma rekomendasi di media sosial, TikTok, YouTube, Instagram, dibangun di atas satu prinsip sederhana, buat pengguna lupa waktu. Mereka tidak sedang memberimu konten terbaik, mereka sedang memanipulasi persepsi waktumu, supaya 1 jam yang terasa seperti 10 menit, dan kamu terus scroll tanpa sadar. Ini adalah flow yang direkayasa, bukan untuk kebahagiaanmu, tapi untuk keuntungan mereka. Dan yang menakutkan, ini berhasil, karena mereka memahami psikologi waktu lebih baik daripada kebanyakan penggunanya. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, kenapa liburan terasa cepat? Bukan karena waktunya sedikit, tapi karena kamu hadir di sana. Kamu menikmati, otakmu aktif memproses hal-hal itu. Sementara hari-hari rutin terasa lambat, bukan karena waktunya lebih banyak, tapi karena kamu tidak benar-benar ada di sana. Autopilot, monoton, tidak ada yang baru untuk diingat. Dan ini yang menarik, secara antropologis manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa menyia-nyiakan waktu sambil menyadari bahwa mereka menyia-nyiakannya. Nah, kita tahu, tapi kita tetap melakukannya. Aku tidak akan bilang, kelola waktumu dengan baik, itu terlalu dangkal. Yang lebih menarik adalah ini. Pertama, sadari bahwa waktu adalah pengalaman, bukan angka. Berhenti mengukur hari dari seberapa banyak yang kamu selesaikan. Mulai tanya, seberapa hadir kamu hari ini? Kedua, cari flowmu sendiri, bukan waktu yang direkayasa algoritma. Ada perbedaan besar antara tenggelam dalam waktu yang bermakna dan tenggelam dalam scroll tanpa tujuan. Keduanya membuat waktu terasa cepat, tapi hanya satu yang meninggalkan sesuatu. Ketiga, membuat memori baru secara intensional.
Karena waktu yang kaya bukan soal kuantitas, tapi soal seberapa banyak hal baru yang otakmu proses. Rutinitas membunuh memori, pengalaman baru menghidupkannya. Augustinus bilang waktu ada di dalam pikiran kita. Heidegger bilang kita adalah waktu itu sendiri. Dan Csikszentmihalyi bilang waktu terbaik adalah ketika kita lupa mengukurnya. Mungkin masalahnya bukan waktu yang terlalu sedikit atau yang terasa sedikit. Mungkin masalahnya adalah kita terlalu sering ada di suatu tempat tanpa benar-benar hadir di sana. Liburan terasa cepat bukan karena waktu itu pendek, tapi karena kamu benar-benar hidup di sana. Jadi, pertanyaan yang aku tinggalkan, kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir, bukan di foto, bukan di story, tapi di momen itu sendiri? Pikirin, dan kalau kamu mau jujur, tulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian, dan see ya.